Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Pratama dengan NIM 250333004. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika. Tujuan saya di sini adalah untuk melengkapi tugas pada pertemuan 15, yang mana tugas pertemuan 15 tersebut adalah membuat sebuah program sederhana melalui simulasi ATM. Nah, pada simulasi ATM ini saya menggunakan dua buah fungsi utama atau pemrograman modular yang mana ada ada dua buah file, yang mana file yang pertama itu main utama atau main utama.c dan fungsi .h, yang mana letak perbedaan antara fungsi .c dengan fungsi .h ini adalah, jika pengertian secara ringkasnya itu, fungsi main utama .h main utama .c ini adalah apa saja yang akan dilakukan oleh program nanti tersebut, sedangkan fungsi .h adalah fungsi header yang mana dia yang akan merekam sebuah perjalanan atau berjalannya sebuah program, mulai dari pengecekan PIN, pengecekan pengambilan uang, sampai pengecekan untuk langkah-langkah sistematis sampai program tersebut berhasil. Nah, mungkin langsung saja mana ikut fungsi H, yang mana dia akan menjalankan fungsi dari .h, yang mana fungsi ini akan dijalankan oleh program utama kita, yang mana yang pertama kali adalah in main welcome. Nah, mana in main welcome adalah apa yang akan terlihat pada bagian awal. Nah, pada bagian awal kita pada saat menjalankan program, dia akan menampilkan hal seperti apa, yang dimana dia akan pertama itu input PIN. Nah, yang kedua adalah system clear. System clear adalah untuk membersihkan program secara otomatis setelah digunakan. Nah, mana selanjutnya itu printf, yang mana printf ya adalah hasil outputan nantinya setelah program dijalankan. Garing n artinya adalah ini adalah langkah awal yang akan di outputkan pada sebuah program setelah dijalankan. Karena apa saja yang terlihat itu selamat datang di Bank Rakyat, silahkan masukkan PIN. Nah, pada saat memasukkan PIN ini tentu akan ada angka. Nah, angkanya akan di-scan oleh %d dan input PIN. Nah, maksud %d di sini adalah integer desimal, yang mana dia berlaku untuk penginputan angka saja, karena PIN itu kan biasanya itu berupa angka. Nah, yaitu ada verifikasi input PIN dan PIN. Selanjutnya itu void welcome error. Void welcome error adalah sama seperti yang di atas, tapi ini bagian errornya. Pada saat memasukkan PIN, kemungkinan kita bisa saja salah. Nah, dia akan melakukan sama juga, tapi sini ada PIN salah. Nah, bagaimana kita tahu PIN itu salah atau gimana? Nah, disinilah fungsi .h yang sebenarnya. Nah, fungsi .h di sini adalah untuk melakukan pengecekan. Bukan saja pengecekan, tapi juga menyimpan beberapa data penting ATM seperti nama akun, nama PIN, saldo, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada namanya unsignet long. Unsignet ini artinya unsignet ini artinya adalah pembatasan sebuah program ATM-nya, yang dimana program ATM tersebut fitur
dari transfer dan simbol saldo akan sangat rusak nantinya jika tidak ditambahkan ini. Nah, jika misalnya seperti kayak overload lah, nanti akan rusak jika tidak ditahan oleh beberapa. eh, Biasanya kalau yang di perbankan saya juga tahu, tapi yang di sini adalah pembatasan beberapa karakter. Nah, yang mana karakternya itu paling besar tuh cuma 2 miliar. Makanya ini ditambahkan agar tidak terjadi kerusakan lah nantinya. Nah, pada saat tadi saya menjelaskan tentang welcome error. Nah, di sini adalah dia akan melakukan void verifikasi PIN. Nah, PIN kita di sini adalah PIN pada akun yang pertama 1 sampai 6, yang PIN yang kedua 6 sampai 1. Nah, jika kita ingin melakukan pengecekan, nah pada saat sini pas masuk ini kan dia akan melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini nanti di sini akan dicek if jika P sama dengan PIN 1. Nah, PIN sama dengan P akun ATM dimasukkan char Malong dan Ziofchar. Nah, Ziofchar ini adalah untuk menyiapkan slot memori kosong untuk akun yang sedang login. Nah, ini adalah tempat nanti dimana sebelum kayak kita mau masuk ke dalam bus misalnya, tentu kita akan menyiapkan tempat duduk terlebih dahulu. Nah, seperti juga akun ATM. Nah, sebelum ATM ini dimasukkan tentu ada tempat untuk meletakkan kartu ATM tersebut. Atau kalau di sini tuh tentu programnya lah. Nah, yang dimana dia akan melakukan pengecekan akun ATM, dan ini adalah setiap kopi yang mana melakukan pengopian dari akun ATM. Misalnya sini akun ATM 1, maka dia akan mengopi ATM 1. Nah ini ATM 1 dan rekening dan rekening sama dengan rekening 1 dan lalu kembali ke menu. Nah, ini jika sama juga, tapi ini dalam bentuk rekening yang kedua, LC. Nah, dilakukan juga pengecekan, di mana jika PIN tersebut salah, jika PIN tersebut salah, dia akan dilakukan pengecekan oleh program verifikasi. Dia akan kalau seandainya tidak sesuai dengan salah satu sandi yang ini, maka dia akan membuatkan PIN salah. Silakan coba lagi atau tekan enter untuk mengulang. Nah, selanjutnya itu adalah ini mungkin yang ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya in menu. Mana ini kan tadi seandainya berhasil dia akan melakukan ke menu. Nah, menu di sini adalah in menu, di mana in input dia akan menampilkan hal-hal yang terlihat pada di sini. Itu ada menu utama, pecahan uang 50.000, tekan 0 untuk batal. Nah, dia bisa juga pembatalan dalam penarikan. Nah, yang pertama itu adalah melakukan penarikan 100.000, 300, 1 juta, 500, atau mungkin juga variasi yang lain. Tentunya ada juga ketentuannya nantinya, transfer dan cek saldo. Nah, lalu print pilihan. Ini jika kita mau memilih, tentu kita lakukan pemilihan
Beda sama di ATM asli. ATM asli kan cuma kita pencet yang 100 dia akan otomatis langsung saja. Kalau di sini itu kita buat pilihan scan F yang mana %D. %D adalah persen desimal yang mana kita akan menginputkan angka nantinya dan input switch. Nah, bisa kita memilih uh, switch input. Kita bisa melakukan penukaran terhadap apa saja yang akan kita pilih nantinya. Nah, lalu case 1. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan tadi sampai 8, sini sampai 7. Nah, jika kita memilih saldo, dicek terlebih dahulu. Jika saldo kurang dari 100.000, maka saldo akhir sama dengan saldo awal dikurang 100.000. Lalu langsung ke cek saldo. Nah, jika saldonya kurang, maka dia akan mengatakan maaf, saldo tidak cukup, atau maaf juga tidak apa-apa. Nah, lalu dilakukan pengecekan saldo. Lalu break juga sama seperti tersebut. Case 2 sama juga, cuma beda 300.000 nih. Ya, 300.000. Nah, lalu pemilih case 3. Nah, ini adalah bagian case 3. Yang dimana pada case 3 ini adalah melakukan penarikannya ada penarikan dalam jumlah lain. Nah, di sini adalah fungsi H bekerja kembali, yang dimana unsing net long in nominal ini adalah pembatasan dari total nominal yang akan dilakukan. Nah, dimana kita inputkan, masukkan nominal kelipatan 50. Nah, maksud kelipatan 50 ini adalah angka yang habis dibagi dengan 50. Misalnya 100 dibagi 50 kan habis tuh. Kan hanya pembaginya sisa 2. 100 dibagi 50 kan hasilnya 2. Nah, kita akan melakukan kelipatan 50. Nah, masukkan angkanya nanti, lalu persennya itu adalah untuk menempelkan nominal yang dimana paling panjang itu 10 angka. Nah, sama juga seperti ini, tapi ini dalam bentuk penginputan terlebih. Ini ada penyimpanan di dalam kartu, ini adalah bentuk penginputan dalam RP ini. Dia paling besar tuh cuma 10 angka. Nah, jadi dia dalam rentang 50 sampai plus 10 angka, berarti 1 miliar. Ya, 1 miliar paling banyak. 1 miliar, 1 sampai 9 miliar lah. Dan nominal. Lalu dilakukan benar atau diberikan pilihan benar atau keluar. Nah, kalau benar kita lakukan pilih 1 atau pilih 2, lalu bisa kita inputkan. Nah, kita bisa memilihnya. Lalu kita ada juga pengecekan. Nah, sini kan ada pengecekan. Jika kita milih 1, tentu harus ada juga dilakukan pengecekan, yang dimana nominal persen 50.000 sama dengan 0 dan saldo besar sama nominal. Nah, artinya saldo tersebut harus besar atau sama dengan nominal. Nah, maksud saldo ini adalah jumlah uang rekening, nominal ini adalah berapa yang ingin kita transferkan. Nah, dilakukan juga pengecekan saldo sama dengan saldo akhir sama dengan saldo awal kita dikurang dengan nominal yang ingin kita ambil kelipatannya. LC ini jika
apa namanya, jika tidak memenuhi syarat, nah maka dia akan outputkan maaf. Jika kita memilih dua, dia akan keluar lalu kembali ke menu dan dilakukan pengulangan. Nah, lakukan cek saldo. Cek saldo ya nggak ada yang di apa kan, dia akan mengecek saldo berapa yang tersisa. Lalu case 5. Case 5 itu sama juga sama case 1 dan case 2. Case 6 juga begitu. Lalu masuk ke case 7. Nah, di mana case 7 itu adalah transfer. Nah, di sini akan bekerja juga voice transfer. Nah, gimana unsit not long in ini adalah batas nominal dalam rekening, yaitu sampai 1 miliar seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, masukkan nominal minimal 50.000. Jadi untuk mentransfer nominalnya itu 50.000. Nah, lalu masukkan angka dan lalu di scan oleh persen U, yang mana dia paling besar itu 10 angka paling banyak. Nah, lalu nominal. Nah, lalu diberi kita 3 pilihan, yang mana 1 benar, 2 keluar, 3 kembali. Lalu print pilihan, lalu persen D, lalu input. Nah, jika kita melakukan pemilihan input, maka dilakukan case atau pengecekannya. Nah, jika pengecekan 1 yaitu sama juga seperti yang tadi, if nominal persen 50 sama dengan 0 dan saldo besar sama nominal. Jadi saldo ini harus besar atau sama dengan nominal, tidak boleh kurang dari nominal. Nah, dilakukan penjalanan program yang mana TEM dan TEM dan nominal dan input rekening. Nah, di sini jika kita memilih satu, TEMP ini tujuannya adalah untuk melakukan penyimpanan sementara terhadap nominal yang kita inputkan sebelum dilakukan pengurangan terhadap saldo kita yang sebenarnya. Jadi jika kita memilih satu, ya hal seperti itu yang akan dan lalu diinputkan rekening. Nah, jika dia tidak memenuhi syarat seperti yang di atas ini, nah maka dia akan mengeluarkan ini dan dilakukan pengecekan saldo dan bikitan break. Nah, jika milih case 2, dia langsung keluar dan dia akan kembali ke menu. Nah, pada saat tadi saya mengatakan jika kita memilih satu, dia akan menginputkan rekening. Nah, di sini dia akan menginputkan rekening yang dimana kita masukkan nomor rekening. Nah, paling besar itu angkanya 10 dan rekening. Nah, dia diberi juga 3 pilihan seperti yang di atas. Nah, dimana pada case 1 rekening sama dengan rekening. Jika rekening sama dengan rekening 1, lakukan konfirmasi. Nah, jika kita mau rekening yang kedua, pada transfernya dia sama dengan rekening 2 dan lakukan konfirmasi. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan mengeluarkan maaf. Nah, lalu pilih yang kedua, keluar dan dia akan kembali ke menu. Lalu setelah itu kan dia masukkan nomor rekening, dia benar. Nah, setelah benar itu adalah konfirmasi. Nah, pada konfirmasi yaitu input in SDR CMPM yang itu akun ATM dan akun ATM 1 sama dengan 0. Mana tujuan rekening transfer
%s atau string itu kumpulan beberapa data. Akun 2 beda sama persen D tadi. Persen D itu hanya seperti satu angka saja, kalau string ini kumpulan beberapa angka. Nah, di sini saya membuat variasinya, ya dimana dia cuma akan terbaca transfernya itu hanya pada 2 akun saja, dimana pada akun seandainya kita login dengan akun 1, kita akan mentransfer ke akun kedua, dia akan terbaca seperti itu. Jika kita login dengan akun kedua, maka dia akan melakukan transfer ke akun pertama, dia akan seperti itu terus. Nah, selanjutnya jika pilihannya sudah diberi 2 pilihan, satu benar atau satu benar, 2 keluar. Nah, jika kita menginputkan 1 sama dengan 1, maka dia akan mengcopy akun ATM akun 1 sama dengan 0. Nah, saldo kurang sama TEMP, yaitu adalah sebuah tempat penyimpanan sementara sebelum tempat penyimpanan sementara nominal sebelum dikurangkan dengan saldo ATM kita yang sebenarnya. Nah, begitu juga, dan saldo 2 juga seperti itu. Nah, itu adalah quick transfernya. Nah, biar lebih apanya, kita kita jalankan program tersebut, yang mana programnya yang dimana ya yang awal itu adalah selamat datang di Bank Rakyat. Nah, sama seperti yang ini. Nah, selamat datang di Bank Rakyat. Nah, sama kan? Nah, selamat datang di Bank Rakyat. Lalu kita masukkan PIN. Nah, PIN kita ini saya mau login dengan akun yang pertama, jadi 2, 3, 4, 5, 6. Lalu masukkan PIN akun 1 saya. Nah, kita mau melakukan penarikan yang gimana? Nah, seperti yang ini juga. Nah, ini adalah in menu, ini yang akan dijalankan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya mau coba jika pinnya salah. Ini kan pinnya benar, maka dia akan lanjut ke in menu. Nah, gimana jika salah atau apa yang terjadi? Tadi kan sandinya 1 sampai 6 atau 6 sampai 1, jadi buat aja seperti ini. Nah, pin salah, tekan coba lagi, tekan enter untuk mengulang. Nah, dia akan terlihat seperti ini, sama seperti yang di fungsi H. Yang mana? Ini. Nah, lalu masukkan pin yang ada di fungsi H tadi. Nah, saya ingin melakukan penarikan yang pilihan uangnya terlebih dahulu. Nah, saya memilih yang 5 saja. Nah, tentu kita cek terlebih dahulu berapa saldo di akun 1. Saldo di akun 1 3 juta. Nah, saya mau ambil 1 juta. Nah, lalu dia berhasil, lalu sisa saldo menjadi 2 juta. Apakah ingin melakukan transaksi lain? Nah, jika kita pilih tidak, gimana?
Nah, dia akan kembali ke pilihan awal yang dimana sistem clearnya ini sistem clearnya ini langsung otomatis bekerja, yang dimana dia melakukan pembersihan terhadap setelah program dijalankan. Nah, lalu kita masukkan pin lagi. Nah, kita cek saldonya dulu. Nah, saldonya tetap sama. Nah, ini 2 juta yang tadi, yang setelah kita pilih 2 tidak, dia akan keluar. Maka sisa saldo akan 2 juta lagi. Dia syarat dia seperti ini, dia tidak boleh di close dulu programnya. Karena kalau di close programnya tentu dia akan menjalankan dari awal kembali. Berbeda jika tidak di close programnya yang ditekan X ini. Kalau seandainya masih di dalam penjalanan program yang sama, dia masih data yang diolah yang di dalam penjalanan data. Nah, selanjutnya mungkin transaksi lain. Nah, enter ya. Jika kita ambil jumlah penarikan 3, yang jumlah penarikan lain, enter. Masukkan kelipatan Rp50. Saya mau ambil 100.000 lah dulu. Nah, enter. Benar, lalu pilih benar. Nah, sisa saldo 1.900.000. Nah, tadi ini jika kelipatannya 50.000, gimana kalau tidak kelipatan 50.000? Misalnya 20.000 lah. Ya, maaf, dia tidak akan berjalan. Dia akan kembali melakukan pembersihan program, tapi dia akan menampilkan sisa saldo. Mana dia? Apakah di sini? Ya, di sini. Nah, dia di sini. Dia akan melakukan lalu pemilihan cek saldo. Dia otomatis cek saldonya tercek. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang pengecekan yang lain. Gimana kalau kita transaksi yang lain, tapi yang transfer lagi. Nah, transfer, masukkan nominal 50.000. Nah, kita masukkan saja misalnya 150.000 saja. Kita ikuti seperti yang ada. Nah, pilihannya 1 benar. Masukkan nomor rekening. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mana masukkan nomor rekening? Nah, nomor rekeningnya ini otomatis seperti ini, dia akan otomatis ini dia akan otomatis jika kita seperti yang saya bahas tadi, dia akan dari akun 1 pasti dia akan ke akun 2 saya, begitu juga sebaliknya. Gimana berapapun yang dimasukkan, misalnya kalau di akun ini, nah kalau saya tadi kan login pakai akun 1, jadi otomatis dia akan melakukan pada rekening 2. Nah, gimana kalau kita masukkan pin nomor rekeningnya 2026.2502. Karena pilihannya benar. Nah, pilihan 1 tujuan transfer. Nah, nama saya saja Pratama. Di sini akun 2 saya namanya Pratama. Rekeningnya sama, 1 benar pilihan. Ya, transfernya berhasil dan uang berkurang sebesar 150.000. Nah, ini jadi
1.750.000. Gimana kalau kita langgar aturannya? Nah, transfernya tadi harus dilipat 50, coba yang 20.000. Benar? Ya otomatis mana dia? Maaf, dia tidak bisa berjalan. Nah, lalu kita lakukan transfer terlebih lagi. Masukkan nominal 50.000 lagi. Saya masukkan aja 50. Benar. Masukkan nomor rekening. Nah, tadi itu rekeningnya itu saya asal aja, sesuai dengan akun kedua saya. Gimana kalau nomornya asal aja? Nah, tapi di sini ada batasannya, yang dibatasi oleh nah ini unsigned long in. Nah, dimana unsigned long in ini adalah pembatasan penginputan karakter angka, yang mana paling besar itu 10, paling banyak itu 10 angka. Itu berlaku dalam apa saja, misalnya nomor rekening, transferan saldo, penyimpanan saldo, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan angka yang banyak. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, nah pas 10. Nah, benar. Nah, dia otomatis seperti yang otomatis ke akun 2 saya, karena saya mengatakan tadi dia akan otomatis ke misalnya kalau tujuan transfernya saya buat akun kedua, nah di nomor rekening 2. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau untuk mengubahnya pasti akan diubah namanya. Dan tentu kalau dalam mengubah ini akan banyak juga terjadi keeroran. Makanya saya buat saja akun 2 agar tidak terjadi kesalahan nantinya, agar tidak banyak kesalahan. Nah, dia benar, lalu kita pilih aja benar. Ya, apakah opsi lain 2? Tidak. Nah, dia akan kita masukkan tadi kan transfernya ke rekening 2, lalu kita coba login ke rekening 2, apakah bertambah dia? Oh salah nih. Nih dia kan tadi otomatis tercek, atau kita lakukan pengecekan lagi. Nah, tadi kan saya transfer tadi, mana nih bagian transfernya? Saya akan melakukan 2 kali transfer. Yang pertama yaitu mana dia? 150.000 satu dan 50.000 satu, jadi 200.000. Nah, pada saat saya cek akun kedua dia udah otomatis 200.000. Nah, jadi apanya juga sudah benar. Nah, tapi saya mau coba juga gimana kalau kita transfer uang dari sini ke akun yang kedua, akun pertama saya ini kan akun kedua. Kita masukkan jadi misalnya 3 juta saja, 303 juta, enter, benar. Masukkan nomor rekening 2026 2025 01 tar 1 tar. Nah, tujuan rekening saya namanya 1 Agung. Nah, Agung dengan nomor rekening 2026 2025 01. Nah, benar. Nah, jadi sisa saldo yang awalnya 6.200.000 menjadi 3.200.000. Nah, apakah melakukan transaksi lain? Dengan tidak. Nah, kita cek lagi di akun yang pertama berapa saldonya lagi. Nah, jadi tadi 1 juta, yang dimana yang saldo akun kedua itu berapa ya tadi? 1.700.000.
lalu yang terakhirnya menjadi 4.700.000 yang telah ditransfer dari akun 2 ke akun 1 sebanyak 3 juta. Nah, mungkin sekianlah simulasi ATM sederhana dari saya. Jika saya ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materi yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.